Assalamualaikum, perkenalkan, namaku Dinda dengan 3 NPM terakhir 062, kelas C PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah penulisan artikel ilmiah, tepatnya pada materi pokok konsep dasar artikel ilmiah. Oke, pada materi ini kita akan membahas 4 sub pokok, yaitu yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai karakteristik artikel, ketiga tujuan artikel, dan yang keempat manfaat artikel. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian artikel. Artikel itu apa sih? Artikel adalah sebuah karya ilmiah berupa atau bisa laporan, kemudian skripsi, proposal, dan lain sebagainya, dimana dalam proses pembuatannya itu kita melakukan survei secara langsung, tinjau langsung untuk memperoleh data yang nyata, dimana hasil data tersebut yang kita tulis dalam sebuah laporan ataupun skripsi dan kayak ilmiah lainnya kita publikasikan. Setelah kita publikasikan tersebut, maka akan terjadi proses yang namanya review. Yang namanya review itu dilakukan oleh editor jurnal itu sendiri, yang nantinya jurnal atau artikel ini setelah melalui berbagai proses akan terpublikasi. Nah, nanti yang sudah terpublikasi tersebut dapat kita lihat melalui jurnal internasional dan lain sebagainya, sehingga bisa bermanfaat untuk khalayak ramai dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik dari artikel. Nah, artikel ini yang pertama harus dapat menjelaskan, mendeskripsikan hasil temuan yang kita lakukan selama masa penelitian, dan harus nyata, tidak boleh dimanipulatif. Kita harus benar-benar memaparkan fakta yang ada di lapangan, fakta-fakta yang kita dapatkan selama masa penelitian itu sendiri. Yang kedua, dalam penulisan artikel itu ada formatnya secara spesifik. Ada, kita bisa pakai format AFA atau AVA dan lain sebagainya yang bisa kita jadikan panduan selama penulisan artikel. Kemudian artikel juga ada strukturnya, yaitu memuat ada introduction ataupun kajian pustaka, kemudian metode, memuat apa saja yang kita gunakan dalam selama masa kita penelitian, metode apa yang digunakan, kemudian ada resultnya, hasilnya seperti apa sama kita melakukan penelitian tersebut. Kemudian ada discussion atau pembahasan, memuat hal-hal yang kita dapatkan selama masa penelitian itu kita olah, kita bahas di situ. Kemudian dalam artikel ini biasanya memuat 8-20 halaman, tetapi pada umumnya ada 8-14 halaman saja, dan paling sedikit itu 8 halaman. Kemudian nih, artikel itu harus ada abstraknya. Abstrak ini adalah sebuah inti pembahasan yang dibahas pada artikel. Jadi untuk yang terburu-buru membacanya atau ingin langsung tahu nih apa inti dari artikel tersebut, bisa melihat di bagian abstrak, karena itu memuat data-data secara rinci dan ataupun inti dari artikel itu sendiri. Lalu sebuah artikel ini harus ditulis secara jelas dan juga secara sistematis. Nggak boleh misalnya pembahasan dulu ataupun metode dulu, tapi harus dimulai dari introduction atau kajian pustaka ataupun pendahuluan. Jadi kita nggak boleh sembarangan menulis sebuah artikel, harus memenuhi ataupun mengikuti format dan juga struktur artikel secara jelas. Oke, yang ketiga yaitu kita akan bahas tentang tujuan penulisan artikel. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui kira-kira artikel yang kita upload nih udah benar belum ya? Apa masih salah? Atau ada kata-kata yang nggak tepat? Karena dalam sebuah penguploadan artikel itu ada namanya proses peer review untuk mengetahui kira-kira bagian mana yang salah dari artikel kita. Kemudian untuk menyebarkan informasi baru, saling bertukar informasi dan sebagai sumber informasi bagi orang lain. Pada intinya tujuannya adalah untuk membagikan informasi, sharing informasi kepada orang lain, kepada
semua pihak di berbagai negara dengan saling bertukar informasi, kemudian mengembangkan informasi sehingga informasi yang kita dapatkan itu terus-menerus berkembang, ilmu pengetahuan juga terus berkembang sehingga apa yang kita dapatkan pun akan terus berkembang dan bertambah. Oke, poin keempat nih, poin terakhir, bahasan terakhir itu mengenai tentang manfaat dari artikel atau manfaat dari penulisan artikel. Untuk apa? Manfaatnya adalah kita dapat memperoleh informasi baru pastinya. Dengan ada informasi yang baru, maka kita akan memperoleh pengetahuan yang baru. Lalu yang kedua, kita akan bisa mengembangkan pengetahuan yang terus berkembang ini melalui sebuah penelitian yang kita publikasikan. Lalu yang ketiga, kita akan mendapatkan penjaminan mutu, di mana kita mengupload sebuah artikel, kita akan diakui dan ada secara resmi nomor artikel kita. Lalu adanya kita akan mendapatkan ada pendanaan dari ketika kita mengupload artikel itu sendiri dalam semasa penelitian kita juga akan didanakan gitu. Lalu yang kedua itu merupakan penelitian yang secara global, artinya apa yang kita upload atau yang kita publikasikan ke dalam artikel tersebut, kita akan menyebarkan informasi secara luas ke segala pelosok negeri melalui publikasi jurnal itu sendiri, sehingga banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita mengupload jurnal, membuat jurnal dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu nih membahas secara dalam mengenai bagaimana sih penulisan artikel ilmiah yang benar, yang baik, dan tentunya dapat memberikan informasi secara jelas dan dapat mengembangkan informasi pengetahuan kepada orang lain. Baiklah, sekian pemaparan materi konsep dasar penulisan artikel ilmiah oleh saya. Terima kasih.